Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman sekalian dan juga dosen pembimbing kami di mata kuliah Teknik Digital. Kami mahasiswa dari Politeknik Admi Surakarta, program studi Mekatronika, hendak melakukan presentasi dan penjelasan mengenai proyek kami yang kami beri judul Queue Counter System for Vehicle on Toll Roads, atau nama lainnya adalah penghitung antrian di jalan tol. Di sini kami pertama-tama akan memperkenalkan diri. Mulai dari saya sendiri, nama lengkap saya Sebastian Sritias Prakoso Jati atau dipanggil Adit dengan NIM 2022-6041. Saya Valentino Ruben Indra Nagata dengan NIM 2022-2036. Dan saya yang terakhir, Vito Berus Kristianto dengan NIM 2022-6046. Di sini kami akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Kita tahu teman-teman bahwa tahun ini dan tahun-tahun kedepannya Indonesia sedang mengencarkan namanya pembangunan infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang mencolok dan kita tahu progresnya adalah jalan tol. Di mana jalan tol ini difungsikan untuk mempermudah dalam hal distribusi dan juga pemerataan yang ada di Indonesia. Kita menemukan suatu fenomena, yaitu walaupun dengan adanya tol atau bebas hambatan, itu tetap terjadi kemacetan, di mana kerap kali terdapat di menuju pintu tol atau exit dari tol tersebut. Dan ada fenomena kecil juga yang kami temui, di mana itu adalah fenomena kecil dan dapat berdampak besar, yaitu pada saat fenomena di mana pengemudi tidak memaksimalkan gerbang tol yang ada dan salah memilih jalur untuk mengantri untuk masuk ke tol. Oleh sebab itu, di sini kami menawarkan suatu gagasan atau suatu ide di mana kami membuat suatu sistem untuk dapat menghitung jumlah antrian dari suatu gerbang di exit tol, dan juga kami akan memberikan indikator berupa lampu di mana pengemudi dapat mengantisipasi dan dapat memilih mana gerbang tol yang lebih tepat untuk dia pilih untuk mengantri. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengenalan komponen dan unsur. Apa saja komponen digital yang kita pakai, kemudian unsur apa saja yang terdapat dalam sistemnya. Selanjutnya, yang pertama ada komponen IC 4013. IC 4013 adalah jenis IC yang memiliki dua flip-flop D data di dalamnya, yang memiliki fungsi utama tersendiri sebagai flip-flop di lampu indikator. Selanjutnya ada IC 74192 yang merupakan IC yang biasanya digunakan sebagai counter binary up dan down. Selanjutnya ada IC 7485, di mana IC yang dirancang sebagai komparator 4 bit dengan fungsi pembanding biner. IC ini digunakan untuk membandingkan dua bilangan biner 4 bit dan menghasilkan sinyal keluaran yang mencerminkan hasil perbandingan itu sendiri. Selanjutnya ada IC 7483, IC jenis yang dirancang sebagai penukar biner 4 bit yang memiliki fungsi utama untuk menambahkan dua bilangan biner 4 bit dan menghasilkan keluaran yang mencerminkan hasil penjumlahan biner tersebut. Selanjutnya ada IC 7447, jenis IC yang berfungsi sebagai decoder BCD ke 7 segmen. IC ini dirancang untuk menerjemahkan sinyal BCD atau binary code desimal menjadi bentuk yang dapat ditampilkan ke 7 segmen. Selanjutnya ada IC 74HC157, jenis IC yang berfungsi sebagai multiplexer atau demoplexer 4 saluran dengan 2 input data dan 1 input pemilih atau selektor. Ya, selanjutnya ada 7 segmen sebagai penampilan angka antara 0 sampai 9 dan menjadi aktuator hasil perhitungan dari IC counter yang sudah dikonversi melalui IC decoder lampu. Ya, selanjutnya ada lampu yang berfungsi sebagai penunjuk atau indikator. Selanjutnya ada OR, yaitu adalah keadaan saat terdapat dua buah input yang menjadi syarat dihasilkan output yang diinginkan. Jadi ketika salah satu dua syarat tersebut terpenuhi, maka akan dapat menghasilkan output yang diinginkan. Dan untuk unsur materi yang kita pakai di project kali ini ada 8 unsur materi yang sudah kita pelajari di matkul digital. Yang pertama kita menggunakan sistem bilangan, yaitu merubah bilangan yang kalau di project kami ini dari heksadesimal 0 sampai 16 kita ubah menjadi 0 sampai 9 dan setelah itu kembali ke 0 seperti desimal. Lalu yang kedua adalah counter,
yaitu untuk menghitung jumlah mobil yang masuk dan jumlah mobil yang keluar. Lalu ada komparator. Fungsi komparator di project ini yaitu untuk membandingkan, kita cari yang terbesar atau yang terkecil supaya dapat memberikan petunjuk ke pengguna jalan mau milih jalan yang gerbang yang mana. Lalu kita menggunakan unsur materi adder. Di sini berfungsi untuk menjumlahkan ketiga gerbang tol supaya kita mendapatkan angka maksimal kendaraan yang melewati ketiga gerbang tol tersebut. Lalu yang kelima kita menggunakan komplement atau pengurangan. Di sini kita pakai untuk membentuk sistem bilangan itu tadi. Jadi setelah dari 9 ke 10 itu akan dikurangkan 10 menjadi mengeluarkan hanya 0, dan 11 dikurangkan 10 mengeluarkan 1, 12 dikurangkan 10 akan mengeluarkan 2 saja, dan seterusnya. Itu untuk satuan. Dan mux itu untuk puluhannya. Jadi setelah 9 kan dari 0 sampai 9 itu 0 puluhannya. Lalu ketika 10 puluhannya akan menjadi 1. Gerbang logika kita menggunakan beberapa gerbang logika di sini. Lalu flip flop itu untuk inputan dari lampu, sehingga lampu mana yang akan menyala merah atau hijau, hanya salah satu saja dan lainnya mati. Lalu kita akan langsung lanjut ke flowchartnya. Ya, kita sudah buka diagram mulir atau flowchartnya. Jadi di sini ada mulai. Nah, kita ada inputan berupa sensor. Ini di gerbang A, B, dan C. Di gerbang A ini ada 2 sensor. Masing-masing gerbang ada 2 sensor, yaitu sensor masuk dan sensor keluar. Atau di sini kita tuliskan sensor count up dan sensor countdown. Count up adalah mobil masuk, countdown mobil keluar. Jika count up bernilai 1 atau high, dia akan menambahkan variabel A ini ditambahkan 1. Jika countdown, dia akan mengurangkan 1. Sama seperti gerbang A, gerbang B, dan gerbang C pun sama seperti itu. Jika count up-nya bernilai true atau high, dia akan menambahkan 1, dan false akan mengurangi 1. Dan hasil dari pengurangan dan penambahan tersebut kita simpan ke variabel ABC masing-masing gerbang, dan kita bisa tampilkan di 7 segmen di masing-masing gerbang tol. Lalu di 3 data tersebut kita juga bisa komparatorkan, kita bandingkan, kita bisa cari mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Kalau di project ini kita akan cari yang paling besar. Mana yang lebih besar dari variabel lain, dia akan menyalakan lampu merah. Seperti ini. A lebih besar dari B atau A lebih besar dari C, dia akan menunjukkan lampu merah. Lampu A sama dengan merah on. Dan jika tidak memenuhi, yang on lampu hijau. Begitu juga yang B dan yang C. Jika lebih besar dari salah satu variabel yang lain, pasti dia akan merah supaya pengguna jalan tidak memilih jalur tersebut. Lalu kita juga ada fungsi lain, yaitu untuk admin room. Di sini kita ada kabel dari count up-nya masing-masing atau sensor masuknya. Kita nggak ambil countdown-nya, kita kumpulkan count up-nya, kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan tampilan berupa total dari jumlah mobil yang melewati ketiga gerbang tol tersebut. Cukup sekian flowchart-nya, dan kita akan lanjutkan masuk ke rangkaiannya. Ya, selanjutnya di Proteus ini kita melihat sistemnya ada 2. Yang pertama untuk para pengemudi dan yang kedua untuk admin tol tersebut. Saya akan menjelaskan untuk para pengemudinya. Di sini ada 3 gerbang A, B, C. Ya, untuk menyingkatnya saya akan menjelaskan satu gerbang saja, yaitu gerbang A. Di sini terlihat ada IC 4013, IC 74192 dan juga IC 7447. Dan di sini ada 2 push button. Nah, push button di sini kita ganti
untuk menggantikan si sensor pada sistemnya. Ini ada push button up dan push button down. Ketika push button up ditekan, maka dia akan menginput ke pin out up dan kemudian mengoutputkan sebagai BCD ke IC 74047. Nah, di IC 74047 ini akan diolah untuk menjadi output ke 7 segment. Di 7 segment akan memunculkan angka yang tadi sudah ditekan oleh push button tersebut. Kemudian jika kita tekan push button down, maka di 7 segment akan count down, mengurangi dari angka awalnya. Kemudian kita lanjut ke alur logika selanjutnya, yaitu data akan masuk ke IC komparator atau IC 7485. Di IC 7485 atau IC komparator ini kita dapat memberikan dua variabel input. Contohnya di sini ada komparator 1, kita masukkan variabel pintu A dan variabel pintu B, kemudian ada untuk memasukkan variabel pintu B dan pintu C, kemudian juga ada untuk komparator dari variabel pintu A dan pintu C. Yang pertama kita ambil contoh komparator 1 itu. Nah, di sana kita masukkan data yang menjadi input komparator 1 adalah output dari counter di gerbang A dan output dari counter gerbang B. Itu contohnya untuk yang variabel A kita masukkan di pin A0 sampai A3, kemudian B0 untuk variabel B sampai B3. Setelah masuk ke IC komparator ini, dia akan menghasilkan 3 buah output, di mana itu merupakan penentuan apakah variabel A itu kurang dari B, ataukah variabel A sama dengan B, ataukah variabel A lebih dari B. Kemudian setelah dia menghasilkan output tersebut, kita akan masuk ke logika OR di IC OR. Nah, di sini yang kita inginkan adalah untuk men-trigger LED A. Syaratnya LED A menyala adalah dengan jika A lebih dari B dan jika atau variabel A lebih dari C. Jika salah satu syarat itu terpenuhi, maka LED A akan ke-trigger dan bernilai 1. Kemudian kita naik ke rangkaian atas, yaitu masuk ke IC D flip flop. Kita ingat lagi tadi bahwa LED A bernilai 1, ke-trigger maka outputnya atau key tersebut akan menjadi bernilai 1 dan akan mengaktifkan LED berwarna merah, sekaligus akan mematikan LED berwarna hijau karena nilainya adalah keynote. Seperti itu. Logika ini juga berlangsung pada ketiga pintu lainnya. Jadi jika di pintu B itu lebih banyak dari pintu A ataupun lebih banyak antriannya dari pintu C, maka akan men-trigger LED B. LED B tertrigger maka nilainya akan menjadi 1. Dan juga inputan di D akan menjadi 1, maka outputnya di key yang mengaktifkan LED merah akan bernilai 1 dan sekaligus mematikan lampu berwarna merah, lampu berwarna hijau. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, Oke, tiba saatnya saya akan menjelaskan untuk menu admin. Di sini kita bisa melihat 3 IC counter, di mana trigger up-nya itu sama dengan IC counter yang ada di atas. Tetapi perbedaannya adalah kita tidak memerlukan trigger down. Karena apa? Kita hanya membutuhkan jumlah dari semua kendaraan yang lewat di gerbang tol, ketiga gerbang tol tersebut. Jadi kita tidak kurangkan dari sensor keluarnya. Lalu untuk mendapatkan jumlah, kita akan tambahkan dari gerbang tol A, B, dan C dengan cara menggunakan IC adder. Pertama kita tambahkan A dan B, lalu hasilnya kita akan tambahkan dengan gerbang C. Di sini kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan ketiga gerbang tol tersebut kendaraannya. Lalu kita akan komparasi. Setelah ini kita fokus untuk sistem bilangan. Kita akan mengubah bilangan dari 0 sampai 15 yang berupa heksadesimal itu kita akan rubah menjadi desimal. Jadi 0 sampai 9 akan kembali ke 0 lagi dengan cara seperti ini. Kita akan komparasi apakah jumlahnya itu sudah lebih dari 9 apa belum. Kalau belum dari 9, dia akan menampilkan apa adanya 0 sampai 9. Tetapi jika sudah
sampai 9 kita akan merekayasa dengan cara hasil outputan yang sebenarnya tadi kita akan kurangkan 10 jika sudah lebih dari 9. Misal kita ambil angka 10. Jika sudah mendapatkan data 10 di sini, kita akan kurangkan 10 sehingga dia hanya menampilkan angka 0. Di sini kita membahas nilai 7 segmen yang satuan, yang kanan, LSB-nya. Jika ada data 11, akan kita kurangkan 10. Jadi dia hanya mengeluarkan outputan 1. Jika 12, hanya 2 karena sudah dikurangi 10 dan seterusnya. Lalu kenapa bisa memilih antara mau pakai data yang dari sini atau dari sini yang sudah dikurangkan? Dengan cara kita punya komparator ini, jika sudah lebih dari 9 akan memicu selektor di sini, nama variabel selektor. Jika variabel tersebut high, dia akan merubah pilihan outputan. Jadi di sini kita ada A dan B. A merupakan data asli yang belum dikurangkan 10 dan B sudah dikurangkan 10. Jadi 0 sampai 9 langsung diteruskan, meneruskan A langsung. Tapi setelah lebih dari 9, dia akan mengurangkan 10 dulu. Jadi mengeluarkan data B. Untuk satuan seperti itu, dan yang untuk puluhan, di sini kita juga mempunyai dua variabel A dan B. A bernilai 0 karena semuanya masuk ke ground, dan B bernilai 1 karena di LSB-nya ini terdapat power atau height. Jadi bernilai desimal itu 0001 yang sama dengan 1. Lalu ketika kurang dari 9, dia menampilkan A yang sama dengan 0. Tapi setelah 9, selektor ini akan memicu dan merubah menjadi B sama dengan 1. Berikut rangkaian yang sudah kami buat untuk memperkuat presentasi kami, untuk memperkuat apa yang sudah kami buat. Kita sudah buat simulasinya seperti ini. Oke, kita masuk ke gambar dari simulasi. Kita simulasikan sesuai gambar di sini bahwa gerbang A, gerbang B, dan gerbang C memiliki jumlah antrian yang sama, yaitu 2. Maka kita coba dulu beralih ke Proteus untuk kita buktikan langsung. Nah, setelah masuk di Proteus, kita masukkan data tadi bahwa gerbang A bernilai 2, gerbang B ada 2 antrian, dan gerbang C ada 2 antrian. Nah, seperti yang kita lihat, di mana gerbang A, B, dan C memiliki jumlah antrian yang sama, maka tidak ada satu gerbang pun yang lebih banyak dari gerbang lainnya. Karena tidak ada yang lebih banyak, maka yang muncul adalah warna hijau, di mana pengemudi pada saat mau masuk ke pintu tol dapat mengerti bahwa semua antriannya berjumlah sama dan dia bebas untuk memilih gerbang mana untuk dia lalui. Kemudian kita kembali ke simulasi, di mana yang kedua adalah bahwa di mana gerbang C ternyata ada 3 antrian, dia ketambahan 1 mobil. Maka kita coba ke rangkaian Proteus lagi. Setelah kita inputkan tambahannya tadi, jadi gerbang C bernilai 3 dan gerbang C ini lebih banyak dari B dan juga lebih banyak dari C. Oleh karena itu dia bernilai, maka dia akan mengeluarkan indikator lampu warna merah. Kemudian apa jadinya jika A dan B ditambahkan lagi antriannya? Kita lanjut ke simulasi lagi. Di sini kita dapat lihat bahwa gerbang A ketambahan 1 mobil lagi. Jadi gerbang A bernilai 3, gerbang B bernilai 2, dan gerbang C bernilai 3. Kita lihat di Proteusnya. Nah, kita masukkan data bahwa gerbang A itu bernilai 3. Nah, setelah kita lihat di sini ada konfigurasi 3, 2, 3, di mana A itu lebih besar dari B. Meskipun dia tidak lebih besar dari C, tapi karena kita pakai gerbang OR, maka salah satu syaratnya terpenuhi, maka perintah untuk menyalakan lampu merah itu dapat terpenuhi, maka lampu merahnya nyala. Kemudian juga di gerbang C masih sama kondisinya. Kemudian kita kembali ke simulasi lagi. Kita lihat di simulasi bahwa ternyata ketiga gerbang tersebut memiliki jumlah antrian yang sama. Kita buktikan kembali di Proteus. Kita inputkan bernilai 3 semua, dan benar ketika tidak ada selisih atau tidak ada yang lebih banyak antriannya daripada gerbang yang lain, maka semuanya akan berwarna merah lampunya dan pengemudi dapat bebas memilih kembali gerbang mana untuk diantri. Kita lanjut ke simulasinya. Pada
proyek kali ini kita memberikan suatu fitur tambahan, yaitu ketika ada salah satu gerbang yang mengalami kekurangan saldo, maka otomatis akan men-trigger lampu menjadi merah dan menghimbau pengemudi-pengemudi yang hendak mengantri itu untuk memilih gerbang tersebut. Di sini yang ada kendala di pembayaran saldo adalah gerbang C. Kita coba di Proteus. Nah, untuk di Proteus ini, untuk kekurangan saldo kita berikan pada pin set. Mengapa di pin set? Karena pin set ini dapat mengalahkan perintah-perintah atau inputan dari LED C atau yang masuk ke pin D. Maka kita ubah. Nah, ketika pin set ini mendapatkan trigger, maka otomatis nilai yang masuk ke dalam IC flip-flop adalah 1, dan maka keluarannya atau key-nya adalah sama dengan 1, di mana akan mengaktifkan lampu merah. Nah, ini menandakan apa? Supaya pengemudi-pengemudi sebelumnya atau pengemudi-pengemudi yang hendak mengantri ini menghindari pintu tol yang C, sehingga tidak mengakibatkan antrian yang tidak berguna lah, seperti itu. Maka direkomendasikan untuk memilih yang berwarna hijau, yaitu gerbang A ataupun gerbang B. Kita lanjut ke simulasi selanjutnya. Di sini kita lihat bahwa gerbang A dan B sudah mengalami pengurangan antrian. Jadi sudah lewat tuh dari pintu gerbangnya. Jadi nilai A bernilai 2, gerbang B bernilai 2. Kita kembali ke Proteus. Kita ubah nilainya menjadi 2. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika dia sudah mengecil kembali dan dia tidak lebih dari gerbang manapun, maka dia akan berwarna hijau. Seperti yang di Proteus kita buktikan ini. Satu-satunya yang berwarna merah adalah yang masih terkendala saldo ataupun yang nilainya lebih banyak dari yang lain. Kemudian kepada ceritanya itu sudah bisa lah, sudah benar kembali dia bahwa bisa membayar, maka kita kembali ke Proteus. Nah, di sini di Proteus dia sudah bisa membayar saldo, maka trigger untuk set itu dilepas bernilai 0, tapi kan awalnya dia masih bernilai high dari pin D-nya. Nah, kemudian mobilnya sudah bisa melewati dan sudah bisa membayar, maka antriannya di gerbang C kembali menjadi 2. Nah, maka karena A, B, dan C itu sama-sama antriannya 2, maka ketiga-tiganya menampilkan indikator warna hijau, di mana mobil-mobilnya dapat menentukan secara bebas antrian yang dibutuhkan. Apa yang telah kita bahas tadi itu adalah apa yang akan tertampil dan akan membantu pengemudi atau pengguna jalan tol. Bagaimana dengan pihak admin dari gerbang tol tersebut? Nah, kita masuk ke rangkaian Proteus yang ini. Setelah kita jelaskan simulasi tadi, yaitu simulasi untuk para pengemudi yang hendak masuk ke pintu tol, kita juga memiliki fitur bagi admin, di mana itu fungsinya untuk menampilkan hasil total berapa sih yang sudah melewati pintu tol tersebut, apa yang sudah memasuki pintu tol tersebut. Kita dapat melihatnya di fitur admin seperti ini. Nah, ini sudah tertampil dan sudah terbukti bahwa dia tidak ikut ter-countdown, dia hanya melogika atau menambahkan aritmatika yang terjadi adalah menambahkan berapa antrian yang terjadi dan berapa mobil yang melewati gerbang tol tersebut. Seperti itu. Sekian dari simulasi atau penjelasan simulasi dari Proteus. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana apa saja komponennya, kemudian ada unsur materinya, kemudian ada rangkaian di Proteusnya, kemudian sudah teman kita menjelaskan di simulasinya. Harapan kami bertiga, teman-teman bisa lebih terbantu untuk belajar dan bisa kita aplikasikan dan kita implementasikan kehidupan kita sehari-hari demi kemajuan teknologi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Matur, thank you. Terima kasih.